Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita masih menunggu turnamen besar berikutnya kawan. Nah, sekarang mumpung ada waktu, sekarang kita ulas prinsip dasar permainan catur. Ini khusus buat para pemula ya. Bagi kawan-kawan yang sudah ahli, sudah tahu betul secara teori ataupun permainan, kalian boleh skip lah. Tapi bagi kaum pemula, kaum mendang-mending kawan, sebaiknya kalian tonton ulasan admin ini mengenai prinsip dasar catur yang bisa mengembangkan permainan kalian kawan. Ya, saya rasa kalau kalian melihat penjelasan admin, kalian akan merasakan peningkatan permainan kalian untuk mendapatkan elo lebih cepat. Karena dengan mengetahui prinsip dasar ini, kalian akan bisa mengurangi kesalahan demi kesalahan yang sering kalian lakukan. Oke, tanpa babi bu lagi kawan. Nah, admin buatkan PDF-nya ya. Kalau PDF ini selesai, nanti saya taruh di kolom deskripsi. Tapi untuk seri pertama ini kawan belum selesai PDF-nya. Mungkin 3 seri video lagi baru selesai. Karena total keseluruhan ada 100 prinsip dasar yang nanti akan admin jelaskan. Admin rangkum jadi PDF ini. Nah, di akhir sesi nanti, sesi ketiga, saya sertakan link downloadnya. Bisa kalian pelajari lagi kawan, tanpa melihat video admin. Oke, prinsip dasar pertama ya. Nah, di sini nanti prinsip pertama sampai 100 prinsip di akhir nanti ya pasti terbagi menjadi 3 tahap ya. Tahap pembukaan, middle game, dan end game. Nah, kita mulai di tahap pembukaannya kawan. Yaitu prinsip pertama, kembangkan perwira secepat mungkin dalam tahap pembukaan. Admin nggak pakai papan peraga ya, ataupun papan analisis yang sering kita gunakan. Cukup dalam gambar ini saja, kalian pasti sudah paham. Nah, tujuan utama pada pembukaan adalah mengembangkan buah terutama perwira dan mencapai rokade secepat mungkin. Pembukaan dianggap selesai ketika salah satu atau kedua pemain sudah menghubungkan kedua bentengnya. Perwira naik, menteri naik, dan semua. Ambil contoh seperti ini ya, gambar putih ini kawan. Perwira naik semua kawan, berkembang, menteri sudah naik, dan raja rokade, benteng saling terkoneksi. Artinya tahap pembukaan sudah selesai. Dan seperti yang dijelaskan di situ ya, pemain yang lebih dulu menyelesaikan pengembangan akan mendapatkan inisiatif menyerang duluan atau tempo kawan. Oke, untuk prinsip kedua, nah ini ada cukup menarik ya, kembangkan kuda sebelum gajah. Meskipun gajah merupakan perwira dengan jangkauan serangan yang jauh, tapi hanya mengendalikan satu diagonal di posisi awalnya kawan, seperti ini. Yang kalian lihat di posisi gajah terang putih ataupun gajah terang hitam ya. Kembangkan kuda-kuda terlebih dahulu. Kenapa kuda? Karena kuda ini hanya bisa menguasai petak di sekitarnya kawan ya. Kalau berada di center cukup banyak, tapi berada di tepi papan, jumlah kontrol petak yang dikontrol oleh kuda jauh sedikit. Nah, untuk mencapai petak yang lebih luas, dia harus dikembangkan terlebih dahulu. Jadi memang kuda ini jangkauannya pendek, makanya dia butuh tempo lebih banyak untuk menjangkau area pertahanan lawan, jadi secepat mungkin kembangkan. Ketiga, jangan menggerakkan perwira sama 2 kali berturut-turut atau 3 berturut-turut ya selama tahap pembukaan. Buang-buang tempo kawan. Usahakan tempatkan buah atau perwira pada posisi yang terbaik sejak awal atau langkah pertamanya saat berkembang. Pemborosan waktu. Keempat, jangan melakukan gerakan pion yang tidak perlu selama tahap pembukaan. Ambil contoh pada gambar ini kawan ya. Setelah pion E4, C5, Sicilia, dia dorong pion H3. Kalian lebih baik kembangkan atau pilih perwira-perwira yang lain untuk segera berkembang. Kelima, jangan skak jika tidak perlu. Sebuah skak yang mudah dipatahkan lawan adalah sesuatu yang tidak perlu. Sebagian besar skak pada fase pembukaan dapat mudah dipatahkan atau diblokade, ditangkis oleh lawan. Jadi nggak perlu terburu-buru. Kalau kita lihat diagram sebagai contoh ini kawan ya, menteri E2 skak, dia memblokade lajur gajah yang sudah terbuka malah diblokade. Nggak bagus juga. Keenam,
Jangan membuka posisi jika tertinggal dalam tahap pembukaan selama maksud saya jika tertinggal dalam pengembangan selama tahap pembukaan. Ya, posisi terbuka akan menguntungkan pihak yang memiliki lebih banyak buah yang sudah aktif di center terutama kawan. Dan hanya pemain yang unggul dalam pengembangan yang sebaiknya menciptakan posisi terbuka. Nah, kalau kalian sudah mempunyai banyak perwira yang sudah berkembang, nah kalian ya mempunyai inisiatif untuk membuka permainan. Jadi kawan-kawan yang telat mengembangkan perwira, jangan coba-coba. Apalagi raja masih berada di center. Center jangan dicoba untuk dibuka. Lanjut, prinsip ketujuh. Tempatkan menteri di belakang barisan pion sendiri pada tahap pembukaan. Seperti yang nampak di contoh buah putih, menteri berada di baris kedua, berada di belakang pion C, pion D kawan ya. Nah, ini juga bisa memungkinkan raja bisa cepat rokade kalau ingin rokade panjang. Karena menteri ini kan merupakan perwira yang kuat. Selain raja, menteri ini merupakan target lawan kawan. Kalian pasti pernah merasakan ya, selain raja kalian diuber-uber, menteri ini menjadi target utama juga para perwira lawan. Oleh karena itu, tempatkan menteri ini pada posisi yang nyaman dan aman. Prinsip ke-8, hindari menukar buah yang sudah berkembang dengan buah yang belum berkembang. Seperti yang nampak di contoh gambar ini ya, gajah sedang menarget kuda B8, jangan diambil. Lebih baik kembangkan perwira. Buang tempo ya. Lebih baik perwira yang aktif ini ditahan dulu. Kalau ingin melakukan pertukaran, tukarkan dengan buah yang lebih aktif atau buah yang atau perwira yang sudah berkembang. Jadi tercapai keseimbangan. Kok ada nomor 82? Oke, selanjutnya saja. Rokade secepat mungkin. Keselamatan raja adalah salah satu prioritas yang harus dijaga selama tahap pembukaan. Tentu saja middle game juga kawan, kecuali di end game ya. Di end game kita disarankan untuk aktivitas raja, terutama kalau end game raja versus raja ataupun menghadapi perwira minor ya. Kita aktifkan raja di permainan end game. Raja berada di tengah selalu menjadi atau rentan mendapatkan serangan dari berbagai sisi. Dari center, sayap-sayap kawan. Oleh karena itu jika sudah saatnya rokade, jalur sudah terbuka untuk rokade, segera rokade. Dan dengan rokade nanti otomatis benteng kalian bisa mengisi lajur pusat, lajur semi terbuka atau terbuka penuh. Nah, ini juga menjadi pertanyaan prinsip dasar berikutnya nih kawan. Pendekkah atau panjang? Secara teori, pendek lebih kuat dan juga lebih cepat. Karena rokade pendek lebih cepat untuk mengosongkan dua peta. Pengembangan gajah terang untuk putih dan kuda. Dan bisa langsung rokade pendek. Kalau sisi raja harus kembangkan menteri, kuda, gajah. Jadi butuh tempo tempo lebih lambat dari rokade pendek. Ya, lebih pendek lebih aman. Enak panjang atau pendek? Prinsip ke-10, cobalah untuk mencegah lawan melakukan rokade. Kalau kalian sudah siap rokade dan lawan kalian masih menunda rokade, kalian bisa manfaatkan itu kawan untuk mencegah lawan rokade. Terkadang korban satu pion, kompensasi yang sepadan untuk mencegah lawan rokade, terutama seperti ini ya, gajah di A3 mengawasi peta F8, begitu juga untuk hitam bisa juga mengawasi peta F1. Prinsip ke-12, kuasai sebanyak mungkin ruang di papan. Ya, untuk kuasai ruang di papan sebaiknya menggunakan pion, bisa juga menggunakan perwira. Pemain yang memiliki keunggulan ruang akan memberikan mobilitas tinggi buat perwira-perwiranya ya. Dan dengan demikian dapat memindahkan perwira-perwira dari satu sisi ke sisi yang lain. Sebaliknya, dengan keterbatasan keterbatasan ruang, kita juga
kesulitan untuk mengembangkan perwira kawan. Kesulitan manuver, pengembangan, ya pokoknya dalam posisi terdesak kalau ruang kita sudah diisi oleh terutama pion-pion lawan. Seperti ini, seperti contoh di gambar ini. Prinsip ke-13, advance pawn atau dorong pion untuk dapatkan ruang. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk mengisi ruang-ruang lawan, ya kita isi dengan pion-pion kita. Meskipun mendorong pion merupakan cara utama untuk membatasi posisi lawan, aturan ini juga harus dipertimbangkan dengan hati-hati ya. Karena semakin jauh pion didorong, maka pion itu semakin sulit untuk dikawal ataupun di backup atau dilindungi. Jadi ada plus minusnya. Saat kita dorong, tercipta juga kelemahan-kelemahan di depan pion atau di samping pion kawan. Harus berhati-hati. Nah, seperti yang saya sebutkan ya, semakin pion didorong maju, semakin sulit untuk dilindungi. Akan menjadi target juga oleh para perwira lawan. Harus berhati-hati. Tempatkan pion-pion di pusat. Ya, strategi bermain catur salah satunya adalah kuasai petak pusat. Dan untuk kuasai petak pusat, salah satu langkah terbaiknya adalah okupansi petak pusat dengan pion-pion selama tahap pembukaan. Oleh karena itu ya, dalam awal pembukaan, langkah pertama, kedua kawan selalu pion E4, pion D4 yang menjadi pilihan. Perlu diketahui, petak pusat adalah di mana petak E4, petak D4, D5, E5 merupakan 4 petak kunci di pusat. Kalau ingin mekar, ya seperti yang ditunjukkan di situ ya, ada pion C3, C6, F3, F6, sebaliknya di area lawan kawan nanti kalau digambarkan akan menjadi persegi panjang, bukan lagi persegi yang hanya 4 petak itu. Prinsip ke-16, jaga perwira Anda sedekat mungkin dengan pusat. Artinya tempatkan para perwira kalian untuk bisa kontrol petak pusat. Selain dengan pion, perwira-perwira juga harus bisa kuasai petak pusat kawan. Dalam hal pengembangan ya. Di pusat papan sebuah perwira dapat mengendalikan lebih banyak area. Seperti yang saya sebut di awal-awal ya. Kalau kuda jangkauannya sangat luas kawan, dengan atau menjadi gurita kalau berada di center. Begitu juga dengan gajah, dia berada di center, maka area yang dijangkau seperti tanda silang seperti ini ya, jangkauannya semakin banyak, beda berada di tepi papan. Sama, semua perwira seperti itu. Penguasaan pusat penting kawan, karena ada pepatah bilang, siapa mampu memenangkan pertarungan petak pusat, dia akan memenangkan permainan itu. Prinsip ke-17, saat menukar pion, usahakan agar pion Anda tetap sedekat mungkin atau bawa menuju pusat. Jika ada 2 pion Anda bisa merebut kembali perwira atau pion lawan saat ada tantangan pertukaran pion, maka pilih pion tepi menuju pusat. Bukan pion pusat menuju tepi. Jadi tepi menuju pusat ya. Seperti gambar ini, walaupun bisa diambil menggunakan gajah pion ini kawan, disarankan menggunakan pion F. Jadi ada keuntungan. Center akan tetap solid dengan pion-pion dan mempunyai lajur F yang bisa dimanfaatkan oleh benteng. Prinsip ke-18. Kuasai pusat sebelum menyerang. Nah, ini yang sering juga dilupakan oleh kawan-kawan ya. Pokoknya serang. Tapi senternya kawan, center ini perlu dikuasai dulu, diokupansi dulu, distabilkan dulu. Biasanya suka serang-serang lewat sisi, tapi senternya sudah dikuasai lawan ini juga harus berhati-hati ya. Jadi keberhasilan serangan sayap secara teori tergantung penguasaan center kalian. Lanjut kawan, lagi-lagi center ya. Prinsip ke-19, pion adalah fondasi strategi. Ya, kita sekarang masuk ke bab pion kawan. Kita masuk ke bab permainan pion ya. Pion adalah fondasi strategi. Ini agak-agak susah juga bagaimana membentuk
bangunan pion itu seperti apa sih bagusnya, Bang? Nah, nanti kita akan tunjukkan. Terutama untuk mengenal pion-pion lemah, kita harus menghindari menciptakan pion-pion lemah, kawan. Struktur pion adalah hal yang mendasar dalam setiap posisi karena dapat meningkatkan atau justru mengurangi efektivitas perwira. Untuk mendapatkan struktur pion yang baik, berbagai jenis pion lemah harus dihindari. Pion terisolasi, pion ganda, pion tertinggal atau backward atau menggantung, atau pion terbelakang. Nanti agak sedikit rancu, kawan, terjemahan dalam bahasa Inggris dengan bahasa yang admin pilih. Mungkin admin menggunakan bahasa yang keluar dari pakem, tapi konteksnya dan pengertian secara aktualnya saya rasa bahasa yang admin pilih lebih enak. Oke, jadi gini, prinsip kedua Pulin menjelaskan bahwa setiap ada kelemahan pion di papan, kelemahan itu bersifat abadi. Artinya gini, saat tercipta pion itu menjadi lemah, sampai akhir pun pion itu tetap lemah. Seperti yang nampak di gambar ini, kawan, kita ada dua buah contoh, pion terisolasi atau isolate pawn dan double pawn, ya, pion bertumpuk. Nah, sejak tercipta pion ini menjadi lemah, kawan, sampai akhir pun akan menjadi lemah. Nah, kalau kalian menemui pion-pion semacam ini, jangan terburu-buru. Kalau kalian dapat perwira kalian kurang aktif, jangan terburu-buru untuk kalian target, kalian serang, jangan terburu-buru. Santai aja, karena pion ini selamanya akan lemah. Jadi kalian pilih buah atau perwira kalian, aktifkan, mencari posisi yang lebih baik, lebih aktif, ya. Karena percuma juga, nggak perlu dieksploitasi terburu-buru, sampai nanti pun lemah. Prinsip ke-21, hindari pion double atau bertumpuk, ya. Kalau bahasa diartikan bahasa Indonesia ini pion ganda, tapi bahasa admin pakai pion bertumpuk aja, lebih gampang pengertiannya, atau pion double. Pion double adalah dua pion yang, ya, artinya pion yang sama, ya. Pion putih, ya, putih. Artinya bertumpuk di lajur yang sama, kawan. Dua pion saja ini jelek, apalagi tiga pion. Kadang sering terjadi gitu, ya. Tercipta tiga pion bertumpuk, sangat jelek konstruksi seperti itu, kawan. Jadi gini, pion double seperti ini sudah beda, kawan, ya. Memang terlihat cukup solid dengan kontrol di kanan kirinya dengan dua pion. Tapi kecepatan untuk didorongnya lambat, kawan, daripada pion normal lainnya, dan juga rentan menjadi serangan. Terutama jika terisolasi seperti ini, ya, terisolasi. Kalau double di kanan kirinya masih ada 1-2 pion, mungkin terlihat cukup solid. Tapi kalau terisolasi seperti ini, kawan, terpisah, ya, seperti ini, akan sangat rentan menjadi bulan-bulanan lawan. Ya, kalau masih ada 1-2 pion di sebelahnya, itu kompensasinya masih bagus, masih solid. Kalau terisolasi seperti itu sangat jelek. Oke, prinsip ke-22, hindari terciptanya pion terisolasi atau isolate pawn, ya. Seperti ini. Pion terisolasi adalah pion yang terpisah, nggak punya teman di kanan kirinya yang mendukung dia. Jadi untuk menjaganya terpaksa harus menggunakan perwira, ya. Dan dengan pion terpisah ini, kawan, juga menciptakan kelemahan, kawan. Yang paling terlihat petak lemah yang ada di dekat pion terpisah seperti ini adalah di depannya, petak di depannya. Kalau pion-pion putih yang bertanda merah, berwarna merah ini, petak lemahnya adalah A3, juga C4, itulah petak-petak lemah, kawan. Jadi hindari untuk menciptakan pion-pion terpisah seperti ini. Pasti petak-petak seperti ini akan mudah diokupansi oleh lawan. Prinsip ke-23, hindari pion terbelakang. Kalau bahasa Inggrisnya itu backward pawn. Kalau diartikan, kalau kalian pakai Google Translate, mungkin pion mundur. Nah, kalau pakai bahasa kita nggak enak. Pion mundur diartikan bergerak mundur. Saya artikan pion terbelakang. Karena bentuknya, posisinya, ya seperti itu. Ada di belakang. Di belakang pionnya. Nah,
pion terbelakang seperti ini kawan ya, tentu lemah. Apalagi area di depannya ini sudah dihadang. Biasanya juga ada pion lawan ataupun dihentikan dengan perwira lawan seperti ini. Jadi perwira terbelakang adalah perwira yang lebih dekat ke barisan awalnya, ya barisan pertahanannya, dibandingkan dengan perwira tetangganya atau yang perwira, bukan perwira atau pion ya, tetangganya terhalang untuk maju karena kotak tepat di depannya berada di bawah kendali lawan. Jadi di bawah kendali lawan karena di sini ada pion ya, di sini ada pion dan dihentikan oleh benteng. Contoh, kalaupun nggak dihentikan oleh benteng, masih ada pion ini yang menghentikan laju, pion yang menggantung berwarna merah ini kawan. Tentu petak di depan pion hitam ini merupakan petak lemah yang bisa diduduki oleh perwira lawan. Prinsip ke-24, hindari menciptakan lubang atau petak lemah. Ya, seperti yang nampak di contoh ini, petak F4, setelah pion didorong, maka sudah tidak ada lagi yang bisa kontrol petak F5. Jadi bisa diduduki oleh kuda lawan seperti ini. Harus berhati-hati. Kalau kalian dorong-dorong pion, harus berhati-hati. Pasti ada keuntungan sekaligus kerugian. Keuntungan kalian mendapatkan space atau ruang. Kerugiannya yaitu petak di sebelah pion kalian itu akan menjadi lemah. Prinsip ke-25, hindari pulau pion. Nah, biasanya setelah jual beli buah di atas papan, perwira ataupun pion akan menciptakan pion-pion terpisah, pion-pion double ataupun pion yang terpecah menjadi beberapa kumpulan. Itulah pulau pion. Kalau kalian lihat contoh di gambar itu kawan, struktur pion putih hanya berkumpul menjadi satu kumpulan. Nggak ada pion yang terpisah, nggak ada pion yang double ya. Kalau hitam, kalian coba hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 kumpulan pion. Jadi hindari struktur pion seperti ini. Usahakan tetap solid. Karena seperti yang dijelaskan ya, semakin banyak pion-pion yang terpecah, maka butuh banyak perwira juga untuk membantu backup pion-pion yang terpisah itu. Prinsip ke-26, pikirkan matang-matang, pikirkan dengan cermat saat kalian dorong dua pion yang berada di baris yang sama. Ini istilah bahasa Inggrisnya adalah hanging pawn. Admin agak susah mentranslate-nya dengan bahasa admin. Kalau di bahasa Indonesia kan hanging pawn kan pion tergantung, kan hanging ya menggantung atau pion menggantung. Tapi kalau dilihat secara visual ya, arti dua pion yang sama satu baris ini kok nggak enak ya disebut pion yang menggantung ya. Makanya admin sebut dengan pion tertawan ataupun juga istilah yang lain terkadang hanging pawn atau hanging piece ya. Pion yang digantung. Kalau admin sih bahasanya enaknya pion yang ditawan karena di target lawan kan, di sniper ataupun dalam ancaman perwira lawan. Jadi admin lebih enak menggunakan bahasa tertawan, ditawan daripada digantung. Atau kalau kalian pakai bahasa Inggris ya tetap ya oke aja hanging pawn, tapi di bahasa Indonesia kan terkadang nggak enak diartikan. Nah, hanging pawn adalah dua pion yang formasinya seperti ini kawan. Kalian harus berhati-hati karena jika salah satunya kalian dorong, maka tercipta juga kelemahan di petak sebelah-sebelahnya kawan. Harus benar-benar matang saat kalian mendorong pion semacam ini ya. Kalau di gambar ini ya, kalau pion C yang didorong maka ada ruang lemah di petak D4. Kalau pion yang didorong ke D4 maka tercipta kelemahan ruang yang bisa diisi di petak C4. Harus berhati-hati. Prinsip ke-27, berikan tekanan pada pion terbelakang lawan. Seperti yang saya sebut tadi ya, ini backward pawn, petak C6 berwarna kuning ini backward pawn, bentuk salah satu pion lemah. Dan cara untuk mengeksploitasinya ya diberikan tekanan. Kalau di contoh ini dengan dua benteng, dengan menteri kawannya, sambil menghentikan laju pion ini kawan. Nah, sembari itu nanti kita kalau mempunyai perwira yang banyak,
kita bisa gerakkan perwira-perwira yang lain. Ini juga untuk mendapatkan tempo. Supaya konsen lawan ini juga akan backup pion terbelakangnya kawan, backward pawn ini. Jadi konsen lawan juga akan mati-matian menjaga pion semacam ini. Prinsip ke-28, paksa lawan memajukan pion tertawan atau yang kita sebut tadi hanging pawn ya. Hanging pawn, pion yang berada di baris yang sama, dua pion yang berada di baris yang sama, di mana kanan kirinya sudah nggak ada pion yang backup lagi kawan. Paksa salah satunya untuk didorong. Jadi akan tercipta ruang lemah sekali lagi. Kalau didorong, nah sebelahnya akan menjadi ruang yang bisa kalian isi. Prinsip ke-29, jika memungkinkan ciptakan pion bebas. Nah ini gampang ya, gampang. Pasti kalian paham. Ada kesempatan, terutama di sisi-sisi mayoritas kalian ya. Kalau dicontoh di sini, putih mempunyai mayoritas pion di sisi menteri, sisi kiri kawan 2 pion versus 1 pion. Dorong saja 2 petak. Kalau di end pasen ya nanti diambil balik, tetap ada pion yang bebas di lajur B. Nah kalau sudah bebas, enak, konsentrasi lawan juga akan mengejar pion kalian. Kalian juga bisa nanti leluasa bisa kawal ataupun juga mengejar pion lawan di sisi yang lain. Terus kalau ada pion bebas punyanya lawan, selalu blokir kawan pion bebas itu. Nah, menurut teori, 2 perwira yang bagus untuk memblokir laju pion bebas lawan ini adalah menggunakan kuda nomor 1, nomor 2 menggunakan gajah. Pion bebas lawan dapat menjadi senjata yang sangat kuat, terutama jika dilindungi dengan para perwira. Oleh karena itu, pion tersebut harus segera diblokir secepat mungkin. Memblokir pion berarti mencegahnya maju dengan menempatkan buah di jalannya. Kuda dan gajah dianggap sebagai perwira yang terbaik untuk memblokir. Oke, untuk sesi video pertama nanti kita akhiri di prinsip ke-31 ini ya. Untuk prinsip ke-32 belum saya terjemahkan kawan, karena harus ditata lagi kawan. Terjemahkan ke Word dulu, nanti di-convert lagi ke PDF lagi, jadi prosesnya muter-muter. Admin belum menemukan AI untuk mentranslate bentuk PDF langsung jadi ke PDF yang lagi, belum. Jadi menggunakan ChatGPT, copy paste, diedit di Word dan di-convert lagi ke PDF kan. Oke, prinsip ke-31 sesi pertama ini kawan. Kuda adalah perwira terbaik untuk memblokir pion bebas. Seperti yang saya katakan tadi ya, kuda mempunyai kemampuan melompati buah. Kuda dianggap sebagai perwira terbaik untuk memblokir laju pion bebas lawan. Karena jangkauannya tidak terhalang oleh pion itu sendiri. Jadi dia bisa lompat. Dan gajah merupakan perwira kedua terbaik untuk memblokir, terutama jika diagonal di sekitar pion terbuka. Oke kawan, bahasan kita untuk sesi video pertama cukup sekian, ada 31. Admin terjemahkan dulu ya prinsip ke-32 sampai prinsip ke-100. Saya harap 31 prinsip ini bisa kalian pahami walaupun dengan bahasa admin yang mungkin sulit dipahami. Tapi kira-kira begitulah ya. Pastilah kalian nanti setelah tahu prinsip-prinsip dasar ini, kemampuan kalian nanti akan meningkat. Paling tidak kalian sudah tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sering kalian lakukan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tadi kawan. Oke, kita akan bertemu di pembahasan berikutnya. Setelah prinsip-prinsip dasar ini selesai, nanti kita akan coba bahas tahap macam-macam pembukaan ya saat jeda turnamen kawan. Oke, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian, like, subscribe, dan share jika perlu kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.